Halo guys, kembali lagi di Saka Channel. Di part sebelumnya, misi dimulai dan Haruhiro berhasil menyelesaikan tahap pertama dari misi. Sekarang penyerangan akan berlanjut ke bagian dalam benteng yang menjadi inti dari misi. Bab 11, Warrior Perbatasan. Di antara tentara perbatasan terdapat seorang warrior terkenal bernama Anthony Justin. Anthony adalah seorang master yang kini mempertaruhkan kehormatannya dalam misi sebagai komandan peleton. Sebagai warrior yang hebat, Anthony menempatkan dirinya di garis depan untuk memimpin anak buahnya. Tapi ada satu hal yang membuatnya tidak senang, yaitu Rainwater. Anthony tidak senang dengan Rainwater yang tiba-tiba menjadi brigadir jenderal karena pengaruh keluarganya di daratan utama. Baginya, Rainwater hanya pengecut tak berguna karena kini hanya diam di belakang sambil dikelilingi ratusan paladin dan pendeta. Padahal seharusnya seorang paladin sejati maju mempertaruhkan nyawa untuk melindungi rekan-rekannya. Karenanya Anthony memandang hina Rainwater dan orang-orang daratan utama yang bahkan tidak bisa mengayun pedang dengan benar. Sekarang masalahnya para warrior yang bertarung kebanyakan dari perbatasan. Ketika tahu Rainwater yang menjadi komandan, mereka semua kecewa. Karena yang seharusnya memimpin adalah Brigadir Jenderal Yandrati yang merupakan warrior sejati di perbatasan. Tentu mereka akan menyelesaikan misi, tapi pencapaian mereka pasti akan ditunjukkan kepada Rainwater. Dan pasti Anthony tidak senang karena yang berjuang adalah para warrior dari perbatasan. Selain itu, ada juga masalah lain yang berkaitan dengan Jenderal Rasentra. Walau sudah berusia 46 tahun, tapi Jenderal Rasentra masih dalam kondisi prima dan kini memimpin pasukan yang menyerang Riverside. Yang jadi masalah adalah orang-orang daratan utama ingin membawanya untuk dijadikan panglima tertinggi. Walau sudah berulang kali menolak, tapi kepergiannya ke daratan utama tinggal menunggu waktu. Karena itu Anthony khawatir Rainwater datang ke perbatasan hanya untuk mengambil alih posisi Jenderal Rasentra. Untuk saat ini ada 3 brigadir jenderal yang bisa dipromosikan menjadi jenderal selanjutnya. Ketiga orang itu adalah Yandrati, si brengsek Rainwater, dan Yordhorn. Logikanya Yordhorn akan menjadi jenderal berikutnya karena selalu berada di samping Rasentra. Tapi karena mereka begitu dekat, besar kemungkinan jenderal Rasentra akan membawanya bila harus pindah ke daratan utama. Bila demikian, maka yang seharusnya menjadi jenderal adalah Yandrati. Tapi bukan tidak mungkin si brengsek Rainwater akan menggunakan pengaruh keluarganya untuk menjadi jenderal. Karena itu Anthony berharap si brengsek ini ingin segera pulang ke rumahnya saja di daratan utama. Sebenarnya Anthony tidak pernah melihat daratan utama yang berada di sisi lain pegunungan Tendrio. Dari apa yang didengarnya, ada puluhan bahkan ratusan kota manusia yang tersebar di sana. Yang mana kota-kota itu subur dan makmur sehingga industri bisa berkembang pesat. Sesuatu seharga 1 koin emas di perbatasan hanya senilai 10 koin perak di daratan utama. Karena itu orang-orang di sana begitu kaya, bahkan pengemis pun memiliki kehidupan yang lebih baik dibanding para tentara yang berjuang di perbatasan. Apa yang membuat Anthony marah adalah orang-orang daratan utama tidak menghargai mereka yang telah melindungi perbatasan. Andai Alterna jatuh, maka jalan penghubung yang dibuat di bawah pegunungan Tendrio akan ditemukan. Dan pada momen itu orc atau undead bisa dengan mudah menguasai kerajaan Arabakia dengan pasukan besar. Maka dari itu Anthony menyebut daratan utama seperti sebuah menara yang dibuat dari pasir yang dapat hancur dengan mudah. Bila boleh jujur, Anthony ingin mengambil alih posisi para orc dan undead agar bisa menaklukkan daratan utama. Tapi tentu Anthony tidak akan melakukan hal seperti itu, selain karena tidak masuk akal dirinya pun memiliki kebanggaan sebagai seorang warrior. Anthony paham segala yang disukainya ada karena medan pertempuran dan perbatasan adalah tempat para pria sejati untuk bertarung. Sekarang di depan gerbang utama benteng Deadhead, Anthony yang kesal berteriak mengharap Rainwater mati. Mendengar teriakan, para prajurit yang bersiap menobrak gerbang tersenyum dan meneriakkan hal yang sama. Pastinya akan jadi masalah bila terdengar Rainwater
Tapi Anthony tidak peduli karena dirinya menjalankan tugasnya demi kebanggaannya sebagai seorang warrior. Ketika memberi aba-aba untuk segera mendobrak pintu, tiba-tiba terdengar suara raungan yang dibarengi dengan jatuhnya 20 orc dari atas tembok. Walau ada beberapa prajurit yang tertimpa, tapi Anthony malah menaruh hormat pada orc itu karena memiliki keberanian untuk melakukan misi bunuh diri. Tapi Anthony optimis pasukannya bisa menang karena mereka tidak memiliki niatan untuk mati di sana. Anthony memerintahkan prajuritnya untuk mengepung musuh, tapi mereka kesulitan karena terlalu dekat satu sama lain dan mulai dihujani panah lagi. Ketika mendengar ada orang yang berbicara, mereka harus mundur. Anthony menyebutnya omong kosong dan mempertanyakan kehormatan mereka sebagai seorang warrior. Sambil menyalahkan Rainwater, Anthony meneriakkan seruan kepada para prajuritnya untuk maju mengikutinya. Bab 12. Nanti. Sekarang Brichan memberi perintah untuk mengambil alih tembok timur sehingga orang-orang mulai menaiki tangga. Sementara itu, Haruhiro yang merasa ada sesuatu yang salah dari gerbang utama masih bertahan di bawah sambil menutupi kepalanya dengan perisai. Tidak ingin tertinggal, Ranta menariknya sambil memanggilnya Parupiro. Tapi hampir terjatuh karena Haruhiro yang mulai marah. Setelah hampir berkelahi dengan Ranta, akhirnya Haruhiro memutuskan untuk naik setelah melihat kelompok Choco bersiap naik. Berkat pasukan yang sudah naik terlebih dahulu, kini para orc berhenti menembakkan panah dan berfokus mempertahankan tangga menuju ke bawah. Ketika para orc mulai berjatuhan dan hanya tersisa yang menghalangi di tangga, Renji dan Ron menabrakkan diri ke arah pertahanan orc itu dan meminta pasukan lain untuk mendorong mereka. Walau bisa saja mati akibat terjepit, tapi hebatnya Renji dan Ron masih bisa maju menyerang, sehingga Brichan berteriak agar mereka tidak maju terlalu jauh berhubung pasukan utama belum berhasil masuk. Brichan meneriakkan semua itu sambil menebas anak panah yang mengarah kepadanya tanpa melihat dari mana panah itu datang. Sementara itu, Haruhiro berteriak untuk berlindung di bawah perisai, tapi ternyata tidak ada satupun yang membawa perisainya lagi, termasuk Mary. Untungnya ada perisai orc yang bertebaran di lantai sehingga Haruhiro menyuruh semua orang mengambilnya dan pasukan relawan lain pun mengikuti. Ketika Renji dan yang lain melawan orc di sekitar tangga luar menuju benteng, ada 20 orc lain yang mulai berdatangan dari tembok utara. Agar pasukan yang bersama Renji tidak terkepung, maka mereka harus menghadang musuh. Masalahnya hampir di semua area dekat tangga turun tembok hingga tangga naik ke benteng dipenuhi banyak orang. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba si Tuan Ramah melompat dari tangga untuk turun dari tembok. Saat itu Haruhiro mencoba menghentikan Choco karena bagaimanapun mereka terlalu sembrono. Tapi karena Choco sudah turun, maka Haruhiro memutuskan untuk turun juga. Baru turun, Haruhiro melihat beberapa pasukan relawan sudah dikalahkan. Sementara itu kelompok Choco melawan 3 orc, di mana si tukang tertawa sudah terhempas, si Tuan Tinggi terdorong mundur, dan si Tuan Ramah terlihat bisa terbunuh kapan saja. Si Tuan Pendeta pun berusaha menahan serangan dengan tongkatnya, tapi tidak berguna karena kalah kekuatan. Di sisi lain, Choco dan si gadis rambut pendek malah saling berpegangan ketika ada orc yang menyerang. Untungnya sihir shadow kompleks Shihoru mengenainya sehingga orc itu kini berdiri diam seakan sedang melamun. Seharusnya tidak lama dari sana orc itu akan menjadi senang tapi kebingungan hingga tidak bisa membuat keputusan. Tapi belum masuk ke tahap itu, Ranta sudah menusuk tenggorokannya. Kecewa tidak bisa mengalahkan orc itu, akhirnya Haruhiro membantu si Tuan Tinggi. Karena belatinya tidak bisa menembus zirah orc, maka Haruhiro menusuk tenggorokannya dari belakang dan si Tuan Tinggi menghabisinya dari depan. Berkat tinggi badannya, si Tuan Tinggi ini memiliki tebasan yang kuat ketika mengayunkan pedang panjangnya. Belum selesai, Choco kembali diincar musuh tapi masih bisa menghindar berkat Haruhiro yang memperingatinya. Tapi orc itu jadi menyerang Haruhiro yang hanya bisa menangkis dan menangkis hingga berhasil menciptakan celah. Saat itu Haruhiro langsung menggunakan Ares yang dipraktekkan Barbara Sensei secara langsung kepada dirinya selama 2 hari penuh. Hanya saja karena lengan orc itu begitu tebal, Haruhiro tidak bisa mematahkannya,
Tapi untung ada Moguzo yang datang dan mengalahkannya ketika orc itu lepas dari Haruhiro. Sementara Moguzo melawan satu orc lain, Haruhiro buru-buru menarik dan memegang erat tangan Choco tanpa disadarinya. Ketika Choco yang tergagap mengatakan terima kasih, Haruhiro hanya berkata nanti lalu pergi lagi. Haruhiro tidak tahu apa maksudnya nanti, tapi kini dirinya harus membantu Ranta. Walau sedang tertekan, tapi bisa-bisanya Ranta bertanya apa hubungan Haruhiro dengan Choco. Dengan Ranta yang tertekan, Moguzo yang melawan dua orc dan Mary yang harus bertahan, Haruhiro yang sedang membantu Yume pun mulai panik dan berpikir telah mencapai batasnya. Karena itu Haruhiro hanya bisa berusaha untuk memperlambat musuh dengan harapan bantuan datang. Sesuai harapannya, tidak lama kemudian terdengar suara jeritan wanita yang memekakan telinga. Jeritan itu membuat Brichan berteriak dan melompat-lompat senang di atas tembok karena suara itu berasal dari Kajiko. Bab 13. Kesalahan kami. Kedatangan Kajiko benar-benar mengubah arah pertarungan. Dalam beberapa menit saja semua orc yang tersisa sudah menjadi mayat. Dengan aksesoris bulu putih mereka yang berubah menjadi merah, Haruhiro tidak bisa banyak berkomentar kecuali menyebut Kajiko dan kelompoknya mengerikan. Setelah berdiskusi dengan Brichan mengenai kondisi pasukan utama, Kajiko memutuskan untuk merebut benteng tanpa menunggu mereka. Kajiko memberitahu semua pasukan bahwa tentara perbatasan telah menetapkan hadiah sebesar 100 koin emas untuk penjaga benteng Zoranzes. Selain itu ada juga hadiah 50 koin emas untuk Abael yang merupakan penyihir yang telah membunuh banyak prajurit relawan. Mendengar uang sebesar itu tentu membuat para prajurit relawan semakin bersemangat. Walau kembali dihujani panah dan beberapa ada yang terkena termasuk si tukang tertawa, tapi orang-orang tidak peduli karena mereka terlalu fokus pada hadiah itu. Sementara itu Brichan pamit karena ingin memeriksa apa yang terjadi dengan pasukan utama. Brichan meminta Kajiko untuk tidak membuat yang lain terlalu bersemangat hingga menjadi sembrono. Di sisi lain, Ron yang berhasil menembus tangga berteriak bahwa mereka akan menjadi yang pertama menemukan penjaga benteng. Akibatnya orang-orang mulai berlomba menuju tangga dan Haruhiro merasakan bagaimana sulitnya masuk ke dalam benteng karena tangga itu begitu padat. Setelah melewati koridor dan menuruni beberapa tangga, akhirnya Haruhiro tiba di lantai 1 yang dipenuhi mayat orc dan beberapa pasukan relawan yang terluka atau terbunuh. Lantai 1 ini terdiri dari satu ruangan yang begitu tinggi dan luas, di mana setiap sisinya ada tangga yang mengarah ke atas. Karena Haruhiro turun dari salah satunya, berarti 3 tangga sisanya menuju satu menara pengawas. Selain tangga, ada juga 4 pintu yang sudah terbuka dan dipenuhi mayat orc. Sekarang Kajiko memilih tangga di barat laut, sementara Renji tangga di barat daya. Berpikir tidak bisa berkompetisi dengan Kajiko dan Renji, maka kebanyakan pasukan relawan pergi ke tangga timur laut. Haruhiro sendiri memutuskan untuk pergi bersama Renji karena firasatnya. Awalnya Ranta menolak karena mereka tidak akan mendapat kesempatan, tapi akhirnya setuju karena yang lain sadar mereka tidak akan bisa menang bila bertemu penjaga benteng. Sebelum naik, Ranta memanggil Zodiakun yang langsung menyuruhnya mati. Saat itu Yume mengajaknya tos, tapi Zodiakun mengatainya jelek walau tetap membalas tosnya. Karena itu Yume memanggil Zodiakun anak baik sambil memberi nasihat untuk tidak memanggil orang lain jelek. Dan ternyata Zodiakun meminta maaf sehingga Ranta heran mengapa Zodiakun tiba-tiba berubah. Di sisi lain, Haruhiro menyarankan kelompok Choco yang ragu untuk tidak memaksakan diri. Entah berkat sarannya, kelompok Choco memutuskan diam di lantai 1 bersama kelompok lain. Sebenarnya Haruhiro berpikir untuk diam juga, tapi entah mengapa merasa akan lebih aman bersama Renji. Tentu Haruhiro tidak berniat untuk bersembunyi di balik Renji karena bila bisa ingin membantu juga. Mungkin terdengar aneh karena mereka belum tentu berguna, tapi jika ingin menolong seseorang, Haruhiro ingin orang itu adalah Renji. Haruhiro tidak ingin Renji berpikir mereka tidak bisa apa-apa walau dipandang sebagai beban. Haruhiro tidak masalah bila Renji menertawakannya, tapi bersamanya ada Moguzo yang hebat, Ranta yang menyebalkan tapi berguna, Yume yang easygoing, Shihoro yang selalu memikirkan rekannya,
dan Mary yang bekerja keras untuk mendukung semua orang. Memikirkan itu membuat Haruhiro teringat kepada Minato dan berkata bahwa mereka telah menjadi kelompok yang baik. Karena sayangnya Minato tidak bisa bersama mereka, Haruhiro berkata bahwa dirinya ingin membawa kelompok ini setinggi mungkin. Mungkin tidak perlu terburu-buru, tapi dalam kondisi ini Haruhiro yakin mereka bisa pergi lebih tinggi lagi. Di ujung tangga yang dinaiki Renji, Haruhiro melihat ada pasukan relawan lain yang hanya diam karena ada pertarungan yang gila. Saat itu Zodiakun menolak melihat apa yang terjadi sehingga Ranta mulai marah-marah. Kali ini Zodiakun menyuruh Ranta mati karena menurutnya itulah kebahagiaan terbesarnya walau dirinya akan lenyap juga. Karena tidak akan ada hentinya, maka Haruhiro memutuskan untuk melihat sendiri. Ternyata di dalam menara ada kelompok Renji yang melawan lebih dari 10 orc. Sementara Renji dan Ron bertarung di tengah ruangan, Chibi melindungi Sasa dan Adachi yang terpojokan ke pojok ruangan. Karena khawatir dengan Chibi, Haruhiro meminta Moguzo dan Ranta untuk membantunya. Ketika berlari, Haruhiro melihat garis cahaya yang menuntunnya lagi. Garis itu mengarah pada orc yang mengayunkan pedangnya pada Sasa, dan ketika diikuti entah bagaimana belati Haruhiro bisa menembus zirah orc itu. Sementara Moguzo melawan orc yang menyerang Chibi, Ranta bertarung sendirian sambil dikutuk Zodiakun. Karena terbiasa bergerak ke sana kemari, kini Ranta tampak kesulitan ketika bertarung di tempat sempit. Setelah orc di sekitar Chibi dikalahkan, Haruhiro berteriak bahwa Chibi dan yang lain sudah aman. Mendengarnya, Renji menatap Haruhiro sambil memperlihatkan senyum tipisnya. Selanjutnya Renji memutar pedangnya seakan sedang menari dan berhasil mengalahkan satu persatu musuh bersama Ron. Di sisi lain Adachi menggunakan sihir untuk membekukan kaki orc, lalu menghantamkan bola es pada wajahnya. Begitu orc itu jatuh berlutut, Sasa berlari ke belakang dan menggunakan backstep pada leher si orc. Haruhiro baru tahu backstep bisa digunakan seperti itu. Mungkin karena Sasa yang begitu fleksibel walau lebih lemah darinya. Sisanya, Shihoru, Mary, Yume, dan Moguzo bekerja sama untuk mengalahkan orc terakhir. Uniknya kali ini Moguzo tidak menggunakan tebasan terima kasihnya, melainkan dengan tusukan satu tangan atau Vestra hingga leher orc itu hancur. Begitu selesai, Ron marah karena merasa tidak butuh bantuan. Awalnya Ranta marah juga, tapi langsung mundur dan meminta maaf ketika dipelototi Ron. Ketika Mary menyebutnya pengecut, Zodiakun pun ikut menyebutnya pengecut dan ulat seperti biasa. Berkebalikan dengan Ron, Renji berkata bahwa mereka terbantu. Dengan suaranya yang dalam dan serak, Haruhiro merasa terintimidasi, tapi entah mengapa merasa ada kesedihan di suara Renji. Lantas Haruhiro berkata bahwa sebelumnya mereka berhutang kepada Renji, dan Renji pun mengangguk sambil berkata bahwa kini mereka impas. Selanjutnya Renji menatap Moguzo dan berkata bisa menggunakannya. Sementara Moguzo tergagap karena kaget, Haruhiro tidak tahu apa maksudnya. Mungkin Renji telah mengakui Moguzo sebagai warrior sejati. Bila iya, maka Moguzo harus bangga karena semua orang pun tahu Moguzo itu keren. Tiba-tiba Renji berlari ke bawah ketika ada seseorang yang berteriak dan Haruhiro langsung mengikutinya. Ketika turun, Haruhiro merasa aneh karena entah mengapa dirinya terguncang, telinganya seakan tersumbat dan kepalanya seakan tidak bisa digunakan untuk berpikir. Dan akhirnya Haruhiro tahu alasan dari perasaannya itu ketika tiba di lantai 1. Entah sejak kapan Zoran dan 20 anak buahnya sudah berkumpul di lantai 1. Zoran sendiri terlihat begitu mencolok karena dua pedangnya yang mirip scimitar lengkap dengan zirah dan helm berwarna merah tua. Di sekitarnya ada banyak pasukan relawan yang terbunuh, termasuk si gadis rambut pendek, si pendeta, dan si tukang tertawa dari kelompok Choco yang sudah terpotong-potong. Sementara itu si Tuan Ramah dengan cepat kehilangan dua tangannya sebelum kehilangan kepalanya juga. Yang masih bertahan hanya si Tuan Tinggi yang sedang melindungi Choco dari anak buah Zoran. Si Tuan Tinggi terus terkena serangan karena anak buah Zoran ini jauh lebih kuat dibanding orc lain. Selain itu ada juga orc penyihir yang tidak menggunakan zirah dan membawa sejenis pot kecil di pinggangnya. Ketika Renji bergerak, ternyata si Tuan Tinggi sudah membungkuk di tanah. Sementara Choco memegang belatinya dengan gemetar karena ketakutan.
Haruhiro berlari sambil meneriakkan namanya, tapi ketika Choco melihat ke arahnya, pedang orc itu sudah terbenam begitu dalam pada pundak Choco. Orc itu menendang Choco ke tanah, melepas pedangnya, lalu menebaskan pedangnya lagi dan lagi ke tubuh Choco. Melihat apa yang terjadi, Haruhiro hanya bisa meneriakkan nama Choco di dalam hatinya sambil memegangi kepalanya dan mempertanyakan bagaimana semua ini bisa terjadi. Bab 14, tidak mengatakan atau tidak mampu mengatakan. Tepat di samping rumahnya terdapat sebuah vending mesin yang menjadi tempat pengungsiannya. Bukan berarti ingin melarikan diri dari sesuatu, hanya saja terkadang Haruhiro ingin keluar rumah lalu menghabiskan waktunya di sana. Bila tidak salah, hal itu mulai dilakukannya semenjak kelas 5 SD, yaitu ketika ingin bersantai sendirian karena tinggal satu kamar dengan kakaknya. Biasanya di sana Haruhiro akan diam dan melamun untuk beberapa saat sebelum akhirnya pulang. Tapi di satu waktu di musim panas kelas 6, ada seseorang yang mendatanginya. Awalnya Haruhiro ingin sembunyi atau pura-pura tidak tahu, tapi masalahnya orang itu adalah gadis yang tinggal di dekat rumahnya. Gadis itu bernama Choco yang memiliki rambut seperti kapak atau yang disebut bobcat. Rambutnya sudah seperti itu semenjak kecil sehingga bila melihat rambut bergaya bob, pasti Haruhiro langsung teringat Choco. Ketika ditanya apa yang sedang dilakukannya, Haruhiro hanya menjawab tidak ada, sementara Choco sendiri datang dengan alasan ingin membeli soda. Hari itu mereka hanya berbicara selama 15 menit, tapi dari sana Choco selalu berada di sekitar vending mesin ketika Haruhiro datang. Di sana mereka menghabiskan waktu untuk mengobrol, dan terkadang Choco mengeluhkan hal aneh seperti bagaimana soda membuat tenggorokannya tidak nyaman. Bisa dibilang Choco ini sulit bergaul dan isi pikirannya sulit ditebak. Bukan berarti tidak memiliki teman, hanya saja Choco ini tidak terlalu dekat dengan siapapun. Haruhiro tahu karena rumah mereka berdekatan dan sudah bersama Choco sejak TK. Mungkin karena Choco tampak berbeda dari yang lain, Haruhiro mulai tertarik kepadanya dari TK. Bila harus jujur, Choco adalah orang pertama yang disukainya dan hingga kini pun Haruhiro masih mencintainya tapi tidak pernah bisa menyatakan perasaannya. Selain karena mereka yang sudah begitu dekat, entah mengapa Choco selalu menyukai anak laki-laki lain. Di kelas 3, Choco mengiyakan ketika ada rumor yang mengatakan dirinya menyukai Kawabe. Hal itu tentu mengejutkan bagi Haruhiro, tapi Haruhiro mengerti mengapa. Setelah beberapa kali bermain bersama, Haruhiro tahu Kawabe adalah orang baik, berasal dari keluarga yang baik serta memiliki banyak hal yang tidak dimilikinya. Karena tidak bisa melarang dan Kawabe pun adalah orang baik, maka Haruhiro memutuskan untuk mendukung Choco. Berbagai cara dilakukannya untuk mendukung Choco, termasuk menyarankannya membuat surat untuk Kawabe. Karena dari apa yang diketahuinya, Kawabe tidak memiliki handphone karena keluarganya memiliki aturan yang ketat. Tapi ternyata Choco tidak berminat untuk menjadi pacarnya karena hanya menyukai Kawabe saja dan tidak lebih. Tapi setelah Choco berkata demikian pun, Haruhiro tidak berhenti walau terasa canggung. Haruhiro beralasan semua itu dilakukannya karena dirinya mencintai Choco. Haruhiro sebenarnya tidak mengerti dengan perasaannya sendiri yang disebutnya natural karena ada begitu saja dalam pikirannya. Bukan seperti cinta yang tak tertahankan. Sementara itu Choco adalah tipe gadis yang sering jatuh cinta tapi tidak pernah memperlihatkannya. Choco biasanya tidak akan sadar dirinya jatuh cinta karena hanya berpikir bahwa laki-laki yang disukainya itu baik. Walau cenderung tidak berekspresi, tapi ketika membicarakan orang yang disukainya, Choco terlihat senang. Choco selalu jujur ketika ditanya siapa yang disukainya, tapi anehnya Choco tidak ingin berpacaran dengan orang yang disukainya itu. Tapi Haruhiro tetap akan mendukungnya walau tidak pernah diminta. Haruhiro sadar apa yang dilakukannya membuatnya seperti orang idiot, tapi dirinya akan merasa senang selama Choco terlihat bahagia. Entah bagaimana, tapi Haruhiro tidak tahu cara membuat Choco senang walau sudah lama kenal. Choco ini begitu misterius karena tidak memiliki hobi, tidak suka membaca, mendengar musik, atau bahkan menonton TV. Ketika ditanya apakah ada sesuatu yang disukainya,
Choco berkata tidak ada. Choco ini sulit dipahami, tapi itulah yang membuat Haruhiro tertarik kepada Choco. Karena tidak peduli sesakit apapun rasanya, Haruhiro ingin membuat Choco bahagia dan melihatnya tersenyum. Malam itu Choco mendatanginya lagi di depan vending mesin. Karena tidak bisa selalu bertemu, saat itu Haruhiro ingin berteriak karena begitu senang bisa melihat Choco. Ketika Choco membalas sapaannya, Haruhiro begitu senang karena baginya cara Choco berbicara dan bereaksi terlihat imut. Haruhiro sekali lagi berpikir dirinya mencintai Choco, hanya saja sekarang Choco menyukai orang lain bernama Hidemasa. Hidemasa tidak bisa dibilang begitu populer, tapi ada saja gadis yang diam-diam menyukainya. Sama seperti Kawabe, Hidemasa pun adalah orang yang baik. Contohnya ketika Haruhiro lelah dan ingin diam, Hidemasa mengajaknya mengobrol karena khawatir. Tampaknya Hidemasa selalu berusaha untuk mencocokkan diri agar tidak ada orang lain yang merasa tertinggal. Mungkin karena memang tipenya, pokoknya Choco selalu menyukai laki-laki baik seperti Hidemasa dan juga Kawabe. Sekarang seperti biasa, Choco membeli soda dan mengeluh tenggorokannya sakit ketika meminumnya. Karena terus mengatakan hal itu, Haruhiro bertanya mengapa Choco terus meminumnya jika terasa sakit. Tapi Choco hanya berkata karena dirinya ingin, berhubung dirinya hanya minum soda ketika berada di sana. Tidak tahu ingin membicarakan apa, Haruhiro bercerita tentang Hidemasa. Walau tidak tampak tertarik, tapi Choco mendengarkan kisahnya dengan seksama. Dan melihat Choco yang seperti itu membuat Haruhiro senang. Tiba-tiba Choco berkata bahwa mungkin dirinya menyukai Hidemasa yang memiliki apa yang tidak dimilikinya. Choco merasa dirinya tidak bisa menjadi orang yang perhatian seperti Hidemasa. Choco bertanya kepada Haruhiro yang dipanggilnya Hiro, apakah dirinya ini kurang perhatian terhadap orang lain. Haruhiro berkata tidak juga, karena setidaknya Choco tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman. Karena itu Choco berkata bahwa Haruhiro adalah orang yang perhatian karena tidak pernah membuatnya merasa tidak nyaman. Ketika Haruhiro berkata itu semua karena mereka telah lama saling mengenal, tiba-tiba Choco bertanya apakah Haruhiro menyukai seseorang. Saat itu Haruhiro sempat berpikir untuk menyatakan perasaannya, tapi akhirnya tidak bisa. Haruhiro berpikir apa yang diinginkannya adalah kebahagiaan Choco, tidak peduli dengan perasaannya sendiri. Tapi bila ditanya apakah dirinya benar-benar merasa seperti itu, Haruhiro tidak yakin bisa menjawabnya. Haruhiro berpikir ada banyak hal yang lebih baik tidak pernah berubah. Bila dirinya terus seperti ini, maka mereka bisa terus mengobrol berdua, walau bisa berubah bila suatu saat nanti Choco memiliki pacar. Tapi Haruhiro tidak masalah bila waktu itu tiba. Walau menyakitkan, tapi dirinya sudah terbiasa untuk selalu memperhatikan Choco. Karena itu Haruhiro berkata tidak ada yang disukainya dan akan memberitahu Choco bila ada. Sekilas Haruhiro berpikir Choco sudah tahu perasaannya, tapi memilih untuk berpura-pura. Ketika Choco berkata bukan berarti dirinya ingin tahu, Haruhiro menyebutnya jahat karena selalu mendengarkannya. Tapi Choco malah menyebutnya pengecut bermental lemah dan Haruhiro penasaran apa maksud hinaan tersebut. Choco berkata bahwa suatu saat nanti Haruhiro akan menemukan orang yang dicintainya dan pada saat itu dirinya ingin Haruhiro memberitahunya. Saat itu Choco memandangnya sambil sedikit tersenyum sebelum berkata, "Hiro, kamu tidak berbohong." Mendengar respon Choco, di dalam hatinya Haruhiro berkata bahwa selama ini hanya Choco seorang yang dicintainya. Tapi sayang Haruhiro tidak bisa mengatakan itu dan yakin tidak akan bisa mengatakannya hingga kapanpun. Karena itu Haruhiro yakin akan menghabiskan seluruh kehidupannya tanpa bisa mengatakan perasaannya kepada Choco yang selalu dicintainya. Sayangnya cukup sampai sini dulu untuk Grimgar volume 3 part 4. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Saya Dain pamit undur diri. Bye.